Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Usikum bi nafsi bitaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah berfirman di dalam surat Taubah pada ayat yang ke-11, kata Allah, dan jika mereka bertaubat kemudian mereka menunaikan salat dan membayar zakat, maka mereka itu adalah fa ikhwanukum fiddin, saudara seagama bagimu. Kami menjelaskan ayat ini bagi orang-orang yang mengetahui. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak pengurus masjid beserta jajaran yang kita hormati, Bapak Ibu sidang jemaah tarwih, insyaallah mudah-mudahan tarwih kita, Ramadan kita, ibadah kita di sisa-sisa umur ini adalah ibadah terbaik yang bernilai pahala di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kajian kita dengan waktu yang terbatas ini adalah taubat dan istighfar. Hadirin, mengawali kajian ini, kehadiran kita malam hari ini duduk dalam rangka menunaikan perintah salat isya, kemudian nanti akan kita tunaikan salat sunat tarwih. Maka di dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdan yaumal illa la yaqudu qauman yadhkurunallah. Tidaklah sekelompok manusia itu duduk berzikir kepada Allah, illa hafathumul malaikah, melainkan kepada mereka itu diturunkan 4 hal. Mana yang 4 hal? Hafathumul malaikah. Ketika manusia duduk mendengarkan kajian, duduk di majelis-majelis ilmu, maka nilainya itu, kata ulama, duduknya itu dinilai zikir. Maka ketika dia duduk di majelis zikir, pertama yang dia dapat adalah hafathumul malaikah, turun bersama mereka itu para malaikat. Hanya saja kita tak dilihat, tak mampu melihat. Kalau kita melihat pun tidak berani kita melihat. Ada malaikat bersama kita. Wa ghasiyatuhumur rahmah, bagi mereka itu diturunkan rahmat Allah. Apa buktinya rahmat Allah turun ketika kita hadir di majelis zikir, majelis ilmu? Maka nanti selesai dari majelis itu, ketika dibacakan salah satu doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Rasul, siapa yang bermajelis kemudian keluar dari majelisnya dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika hingga akhir, maka diberikan ampunan baginya. Bentuk rahmat Allah salah satu ampunan. Kaum muslimin, kemudian kata Rasulullah, wa nazalat alaihumus sakinah, diturunkan ketenangan baginya. Maka memang sejogyanya, seharusnya orang-orang yang setiap waktu hadir di majelis zikir, majelis ilmu, maka yang pasti dia dapat adalah ketenangan. Sidang jemaah, kepuasan akan dunia ini sesungguhnya fana. Maka ketenangan yang sesungguhnya tidak bersumber dari harta yang banyak. Kesenangan, ketentraman, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika hati ini beringat Allah Subhanahu wa taala. Di majelis zikir itu Allah turunkan, di majelis ilmu itu Allah berikan, kata Rasul, ketenangan. Wa dzakarallahu 'indahu
mereka yang hadir di majelis zikir, Allah sebut namanya di antara para malaikat-malaikat Allah. Ini yang tidak didapat sidang jemaah. Kalau kita hadir, kalau kita duduk, kalau kita tidak mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis zikir, tidak dapat. Sekalipun teknologi sudah canggih, informasi sudah canggih, di tangan saja kita bisa mencari informasi agama yang lebih banyak, tetapi yang 4 itu tidak dapat. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita adalah taubat dan istighfar. Ramadan ini adalah sarana yang Allah siapkan untuk kita dalam rangka menggugurkan segala kesalahan-kesalahan atau yang kita sebut dengan bertaubat. Dalam Al-Quran Allah yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang telah beriman, taubat kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Maka kata taubat, taba yatubu taubatan, taubat itu kalau kita lihat secara makna sederhananya kembali. Kenapa disebut kembali? Karena memang orang yang melakukan kesalahan pada hakikatnya dia adalah keluar dari alurnya. Orang yang melakukan dosa pada hakikatnya dia keluar dari fitrahnya manusia. Maka Nabi mengatakan begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang terlahir itu fitrah, suci dia. Kapan dia menjadi ternoda? Ketika dia sudah hadir ke bumi ini. Maka kaum muslimin, ketika manusia keluar dari fitrahnya sebagai manusia, maka dia berdosa. Ketika berdosa itu dia memohon ampunan kepada Allah yang disebut dengan taubat, maka dia kembali hakikatnya. Kembali. Istighfar itu bahasa lainnya kata ulama agar Allah menutup. Maka sidang jemaah, kalau bolehlah jujur, kalau boleh jujur, seandainya Allah tak menutup dosa-dosa kita, tak mampu kita keluar dari rumah. Kami yang hari ini berdiri di podium ini karena masih Allah tutup dosa-dosa kami. Kami yang masih berani berceramah di depan kaum muslimin sidang jemaah karena Allah tutup kesalahan kami. Kalaulah seandainya Allah tak Rahman, tak Rahim, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu maha menutup kesalahan-kesalahan karena Allah maha Rahim, Allah itu maha penyayang. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada 1 bulan yang Allah siapkan dalam 12 bulan, bulan itu yang diistimewakan disebut Ramadan. Di dalam surah At-Taubah Allah menyebutkan 1 tahun 12 bulan. Kemudian kata Allah, minha arba'atin hurum, dari 12 bulan 4 bulan haram. Tapi Allah tak sebut bulan haramnya, Rasul yang menyebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabul Mudhar, Rasul yang sebut. Tetapi ketika Allah menyebut kemuliaan Ramadan, Allah sendiri yang langsung sebut, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, satu-satunya bulan yang ada namanya dalam Al-Quran Ramadan. Ramadan ini sarana untuk bertaubat. Di antara kemuliaan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Maka kaum muslimin sering dan sudah sering kita dengar hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Mimbar Rasul itu di masanya adalah 3 anak tangganya. Kemudian ketika Rasul naik dari tangga 1, kedua dan ketiga, Rasul tertegun di antara tangga demi tangga. Kemudian ketika naik ke tangga demi tangga, Rasulullah membaca amin 3 kali. Karena sahabat penasaran, sesudah Rasul selesai khutbah ditanya, kenapa Rasul baca amin? Ternyata salah satu doa yang dilantunkan oleh malaikat Jibril, maka Rasul baca amin. Apa doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril ketika Nabi naik ke atas mimbar itu? Syaqya abdun, celaka manusia. Dalam hadis yang lain, bu'dan, sangat merugi dia.
Siapa manusia yang celaka, kata dalam doa itu, adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Orang yang bertemu Ramadan, hidup dalam Ramadan, tetapi tak dapat ampunan dengan Ramadan. Ini bahaya sidang jemaah. Maka bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluar dari Ramadan ini betul-betul Allah berikan kita ampunan dengan taubat yang kita lakukan. Dengan waktu yang terbatas ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 ayat Al-Quran yang ingin kita sampaikan bagaimana konsep Al-Quran tentang taubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surah yang keempat, surah An-Nisa, pada ayat yang ke-110. Kata Allah, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, siapa yang menganiaya akan dirinya, melakukan dosa terhadap dirinya, thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahimah, maka dia akan menemui Allah. Kalau dia memohon ampunan kepada Allah, maka yang akan dia dapat adalah Allah yang maha ghafur, Allah yang maha rahim. Kaum muslimin, dari kajian bahasa Arab, dari sisi ilmu bahasa, ada ayat ini menggunakan kata penghubung atau disebut dengan huruf ataf. Dalam kajian bahasa, huruf ataf itu banyak, ada thumma, ada fa, ada wa. Tetapi ayat ini Allah hubungkan dengan kata thumma. Walam ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, siapa yang menganiaya akan dirinya, yang berbuat kejahatan, kemudian thumma yasfar lahu, kemudian dia meminta ampun, yajidillahu ghafurur rahimah, dia akan menemui Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Apa makna thumma yasfar? Apa makna thumma yaghfirillah? Di sana dia memohon ampun kepada Allah ketika telah melakukan kesalahannya. Kaum muslimin, maka dalam ilmu tafsirnya, makna thumma itu di sana adalah tarakhi, ada interval, ada jarak. Ketika dia melakukan kesalahan dosa, kemudian dia minta ampun, tapi kata ampunan itu memberikan isyarat dia tidak langsung minta ampun ketika kesalahan terperbuat. Kaum muslimin, kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana mungkin engkau akan ingkar kepada Allah? Fa ahyakum. Amwatan fa ahyakum. Allah gunakan kalimat bahasa harfun ataf, huruf ataf di sana fa. Apa makna fa? Ternyata fa di sana itu maknanya tidak ada interval, sangat singkat. Maka amwatan, bagaimana engkau mungkin akan mengingkari Allah sementara engkau dulunya mati? Fa ahyakum. Engkau dari mati Allah hidupkan. Tetapi hebatnya ayat berikutnya tidak lagi pakai fa. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Indah bahasa Al-Quran. Kenapa? Ketika amwatan fa ahyakum, waktunya singkat. Dari mati dihidupkan. Dari awalnya tak ada menjadi ada. Dari awalnya di rahim, kemudian dihidupkan. Fa ahyakum thumma yumitukum, dari hidup kemudian dimatikan. Ini waktunya panjang, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, karena memang umat Nabi begitu kata Rasul. Thumma yumitukum thumma yuhyikum, setelah dimatikan hidup kembali. Kapan itu? Yaumul hisab, yaumul akhir, dihidupkan. Thumma ilaihi turja'un, engkau akan kembali kepada Allah. Kaum muslimin, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ketika manusia melakukan sebuah hal yang menyebabkan dia tak berpuasa, mari kita lihat dalam Al-Baqarah, kata Allah, faman kana minkum maridhan, kalau engkau sakit, maka ketika engkau sakit tak mampu berpuasa, engkau boleh tak puasa. Tetapi bahasa Al-Qur'annya Allah menggunakan
fa'iddatun. Fa'iddah itu maknanya kata ulama tafsir itu disegerakan. Allah gunakan kata fa. Apa isyaratnya dari ayat ini? Bahwa di dalam surah An-Nisa 140 itu ayat 110 itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bertaubat sekalipun taubat itu tidak langsung dilakukan ketika kesalahan itu terjadi. Satu, bagaimana konsep Al-Qur'an tentang taubat? Allah yang maha penerima taubat sekalipun taubat itu terlambat. Kapan terlambatnya Ustadz? Bukan berarti taubat menjelang kematian, tidak. Mari kita lihat kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun sudah sakharat, baru dia bertaubat, tidak diterima lagi taubatnya. Makna ayat di sini, sekalipun tidak langsung beristighfar ketika kesalahan sudah terjadi, maka berjarak beberapa puluhan tahun, maka dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Logikanya sederhana. Betapa banyak di usia muda orang lalai. Ketika usia remaja lalai, usia muda 30-40 lalai. Kapan mulai taat? Ketika sudah pensiun, umur sudah 60, umur sudah 70, bertaubat kepada Allah. Maka di saat itu kita mesti optimis Allah menerima taubat. Ini konsep yang pertama dalam Al-Quran. Taubat itu sekalipun terlambat berjarak, taubat itu Allah terima taubatnya. Yang kedua, kaum muslimin, Allah memberikan konsep di dalam Al-Quran, taubat terbaik adalah taubat yang disegerakan. Tentu ada yang terbaiknya, ada. Bagaimana taubat yang disegerakan? Apa maksudnya? Kalau terlanjur melakukan kekilafan dan kesalahan, baik hablum minallah ataupun hablum minannas, disengaja ataupun tidak disengaja, maka bersegeralah bertaubat. Bahasa Al-Qur'annya di dalam surah Al-Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wasari'u ila maghfirah. Bahasa wasari'u itu makna lainnya adalah berlarilah, berkejar-kejaranlah. Artinya jangan ditunda. Maka taubat yang terhebat adalah taubat yang disegerakan. Mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Orang yang bersegera mengejar taubatnya, Allah sediakan baginya ampunan, Allah sediakan baginya surga. Bagaimana? Taubat harus disegerakan. Konsep yang ketiga yang ingin kita sampaikan, bagaimana Allah menjelaskan tentang taubat. Selain dari taubat yang disegerakan, ada yang lebih hebat dari taubat itu sendiri. Mana yang lebih hebat? Ketika manusia melakukan kesalahan, ketika kita terkilaf dalam kehidupan, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak semestinya kita lakukan, tetapi kita ganti dengan istighfar dan bertaubat, mengiringi dengan perbuatan-perbuatan thayyibah kebaikan. Maka apa bahasa Allah di dalam Al-Quran? Surat Furqan ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Kata Allah di dalam ayat ini, kecuali orang-orang yang bertaubat, mereka beriman dan mengerjakan kebaikan. Taubat mestinya dengan iman yang benar, kemudian diiringi dengan kebaikan. Maka apa yang dia dapat? Faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah memberikan balasan terhadap taubat mereka, Allah ganti dengan pahala. Ini luar biasa sidang jemaah. Dalam salah satu hadis dalam kitab Samudra Al-Fatihah, dalam tafsir ilmu surah Al-Fatihah, ada hadis yang dikutip di sana tentang hadis riwayat Imam Bukhari. Di masa-masa dulu, di masa-masa Rasul itu, bukankah ada seseorang yang melakukan dosa yang besar dengan membunuh 99 manusia? Ketika akan mengejar taubatnya, maka dia mendatangi satu tempat.
ketika mendatangi suatu tempat untuk dia bertaubat dan melakukan kebaikan, di perjalanan belum sampai ke tempat dia untuk bertaubat itu, tapi niat bertaubat sudah ada. Di saat itu Allah datangkan malaikat maut, kemudian diambil nafasnya. Turun malaikat azab, turun malaikat rahmat. Kenapa? Ada si fulan yang sedang mengejar taubat, belum sempat datang ke tempat taubatnya, tetapi sudah menuju ke arah sana. Kata malaikat azab, ini orang sudah banyak dosa, sudah bunuh 99 orang. Manusia sudah 99 hilang oleh perbuatannya. Kata malaikat rahmat, mereka jatahnya kami, mereka adalah untuk kami di surga. Kata malaikat azab, mereka untuk kami di neraka. Datang malaikat diutus oleh Allah, ukur, diperintahkan ukur, manakah yang sudah lebih dekat, apakah yang dia tinggalkan, dari mana dia, mana yang paling dekat dia, apakah di tempat dia bermaksiat atau sudah dekat ke tempat dia bertaubat. Ternyata setelah diukur berlebih arahnya, lebih dekat dia ke tempat taubatnya. Maka sejauh tempat dia bermaksiat menuju tempat taubat, sejauh itu Allah berikan ampunan dan pahala baginya. Maka kaum muslimin, jangan pernah merasa kita ini tidak akan diampuni. Tidak boleh. Jangan pernah putus harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maka dengan kisah hadis sahih ini juga kita bisa melihat, ke surga Allah itu tak cukup dengan pahala. Kalau hanya pahala yang kita bangga-banggakan, maka belum tentu cukup untuk membalas mahalnya surga. Dengan apa ke surga Allah? Ampunan Allah, kemudian rahim, rahmannya Allah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka mereka yang melakukan kejahatan kemudian mereka bertaubat, kata Allah di dalam ayat ini, dalam surat Furqan ayat 70 itu, Allah ganti baginya dengan kebaikan. Ganti taubatnya itu dengan kebaikan. Wa kana Allah Ghafurur Rahima. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yubaddilullah, Allah ganti. Yakinlah ketika Allah ingin mengganti, maka dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan begini, apa makna yubaddilullah? Pertama, amal-amal buruk mereka itu diganti Allah dengan amal kebaikan. Kemudian setiap keburukan-keburukan itu Allah jadi dengan pahala. Syaratnya satu, taubat, tinggalkan kemaksiatan, Allah ganti kesalahan itu dengan kebaikan. Syaratnya tidak kembali lagi. Tapi kalau masuk, ayo tidak bisa lupa. Kalau taubat, ya tubu ilallah taubatan nasuha. Kembali kepada Allah, jangan dan tinggalkanlah bermaksiat itu. Kaum muslimin, Ramadan bulan ampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan-amalan kita, melalui ibadah-ibadah kita, memberikan ampunan kepada kita, memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita. Karena memang itulah yang kita harapkan, di ujung Ramadan nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni, hamba-hamba Allah yang disucikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.